Shalom, puji Tuhan hari ini saya bisa berada kembali bersama dengan saudara-saudara. Kalau saya tanya kepada saudara-saudara, apakah yang hadir pada malam hari ini merasa bosan lihat wajah saya? Kalau bosan saya turun hari ini juga, saya mau pulang. Adakah yang pernah bosan memasuki hari yang baru? Ya hari ini sih tidak terasa ya, kita ibadah semangat. Besok pagi saudara akan bangun lihat pekerjaan lagi. Yang kuliah masuk kuliah lagi. Yang sekolah lihat buku tulis lagi. Buku tulis tidak zaman ya buku tulis ya. Lihat lagi buku paket. Aduh dibangunkan lagi. Yang kerja ada lagi absen kerja. Kalau tidak absen dimarah. Kadang-kadang hidup ini memang diliputi dengan kebosanan karena rutinitas, harus diakui saja. Tapi sadarkah kita pada waktu pagi tadi, siapa yang bangun tadi pagi? Ada? Semua bangun ya, kalau tidak bangun sudah tidak bernafas. Ketika kita bangun tadi pagi dan sampai malam hari ini, kita telah dan akan terus banyak melakukan tindakan. Amin. Iyalah namanya hidup. Sekali lagi, pada waktu saudara bangun pagi tadi dan sampai malam hari ini, kita harus sadar bahwa kita telah dan akan terus melakukan tindakan. Yang pulang dari sini mungkin saja lapar, mampir Mas Joko. Mungkin Mas Joko ya. Yang pulang dari sini mungkin saja masih ada yang jalan-jalan. Bisa saja, tapi besok saudara berangkat kerja pulang capek tidur lagi. Yang sekolah yang kuliah pulang capek lagi. Menghadapi tugas lagi. Saudara, kita harus fair bahwa kita pernah mengalami yang namanya kebosanan. Pertama, kalau saya tanya, pertama kali saudara bangun pagi, apa yang Bapak Ibu Saudara buka? Ayo, angkat tangan atau angkat kaki. Pertama kali bangun pagi apa yang Bapak Ibu buka? Ada yang tahu? Tidak ada yang buka ya? Antok, saya kenalnya Antok saja. Antok, apa yang kamu buka bangun pagi? Gereja, gereja jujur loh ya. Bangun pagi ya langsung buka gereja. Tidak buka pintunya tapi buka gereja. Ada jujur, ada begitu. Ada yang tahu jawabnya? Pertama kali bangun pagi apa yang kita buka? Mata, ya betul ya. Jangan buka gereja, memangnya buka gereja tanpa buka mata? Kan enggak mungkin toh. Pastilah buka gereja dengan buka mata ya. Pertama kali kita bangun pagi kita buka mata lah. Itu pasti. Nah saudara-saudara, tentu kita mulai membuka mata dan mulai melakukan tindakan-tindakan yang kita jujur suka atau tidak suka. Harus fair. Buka mata, buka gereja lagi, bersihkan lagi, buka mata, menyapu lagi, buka mata, kamar mandi lagi. Pernahkah kita enggak mandi 1 bulan begitu? Jadi mandinya instan 1 kali 1 bulan, enggak mungkin. Bangun pagi, mandi lagi. Suka atau tidak suka, kita lakukan itu dengan rutinitas. Harus kita akui. Kenapa? Dengan rutinitas itu kita merenungkan dan akhirnya kita menjadi bosan. Kalau saya tanya, yang kuliah ini, apakah sini semua kuliah? Pastilah ada yang semua. Mana yang saudara suka? Yang kuliah atau sekolah? Suka mana? Kuliah atau libur? Ayo, fair. Kuliah atau libur? Tidak ada yang jawab, soalnya ada temannya. Nanti dilaporkan guru, dilaporkan dosen. Fair. Orang yang normal lebih suka libur daripada kuliah. Loh, memangnya enggak normal Pak orang kuliah. Kadang-kadang kita itu masuk kuliah, masuk kerja, masuk sekolah, kita itu melakukannya karena terpaksa atau karena rutinitas. Kalau saya enggak kuliah, nilai saya turun. Kalau saya enggak sekolah, nilai saya turun. Kalau saya enggak kerja, kondisi kerja saya turun. Sehingga kita harus melakukannya dengan tanda kutip terpaksa atau rutinitas belaka. Nah, saudara, kita dihadapkan lagi dengan tanggung jawab yang suka atau tidak suka harus kita penuhi. Saudara yang kasih Tuhan,
Kalau Bapak Ibu tanya, saudara-saudara tanya dengan saya, Pak Andri suka atau tidak suka pekerjaan apa yang Pak Andri lakukan, yang paling disukai? Saya paling suka menghadap yang namanya lukisan atau kain apa itu? Kain apa? Kafan, kain kafan apa? Kafan. Itu ya kain kanvas ya. Itu kain kafan. Jadi melukis. Saya kalau sudah dihadapkan dengan kain kanvas, itu bisa satu hari tidak makan, melukis terus. Lukisan saya itu banyak di rumah, lukisan-lukisan abstrak. Karena tidak tahu apa yang saya gambar, pokoknya dilukis saja, jadi abstrak. Tidak juga. Jadi artinya, itu yang namanya Pak Wali Kota kita sudah pernah saya lukis dan lukisannya dipasang di rumahnya. Wakil Bupati Sigi, saya lukis lukisannya dipasang di kantornya, di atas kantor. Saya senang bangga. Wah, lukisannya di situ meskipun tidak dapat bantuan. Paling tidak ada lukisannya dia. Loh, itu kan membanggakan ya. Kesukaan saya, orang-orang yang ulang tahun saya lukis wajahnya. Tapi jangan pesan saya hari ini ya, kapan-kapan saja. Artinya nanti saya lupa profesi laginya. Nah, saudara-saudara, kesukaan saya melukis sampai lupa. Saudara kalau ditanya secara jujur, apa kesukaan saudara? Mungkin saja main game, ya mungkin gitu, sudah sampai lupa. Baca firman Tuhan sampai lupa, berdoa, main game. Orang bisa berjam-jam apa yang dia sukai dan itu dia lakukan. Bandingkan dengan orang yang taat melakukan karena perintah Tuhan. Nah ini. Taat melakukan perintah Tuhan itu bukan sekedar rutinitas. Bukan terpaksa. Tetapi karena kita itu mengasihi Tuhan, sehingga kita lakukan dengan menggairahkan hidup itu. Melakukan perintah Tuhan bukan terpaksa atau rutinitas. Tapi karena ada hal yang menggairahkan hidup, sehingga dia melakukannya. Itu sebabnya judul firman Tuhan pada malam ini, kasih dan taat. Itu judul firman Tuhan. Mari kita membaca Matius pasal 22 ayat yang ke-34 sampai 40. Kita akan baca Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40 Ayat genap dibaca mereka yang jarang taat kepada firman Tuhan. Ayat genap yang sering taat. 3, 2, 1. Wah, saya sih bagus ini taat semua ya, suka saya. Jemaat VOCC ini orang taat-taat, di gereja di luar enggak. Nah saudara, mari kita baca bergantian, yang genap saya baca, yang ganjil Bapak Ibu Jemaat baca. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, dalam Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Dengan Allahmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang kedua, yang sama dalam itu, ya kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Amin. Saudara-saudara, ayat ini sering dibaca oleh gereja-gereja Protestan sebelum masuk pada pengakuan dosa. Ayat ini dibaca supaya keren sehingga diingatkan hukum kasih. Bukan supaya keren ya. Padahal banyak ayat, tapi ayat ini yang ngetren seringkali dibaca. Hukum kasih. Hukum kasih. Supaya orang diingatkan bagaimana mengasihi Tuhan. Saudara, kalau kita memperhatikan konteksnya ayat ini, yaitu ketika orang-orang berusaha memusuhi Tuhan Yesus yang mau menjatuhkan mereka. Nah, konteksnya beberapa hari lagi kita juga akan merayakan hari Paskah yang diawali dengan Jumat Agung. Nah, kalau kita memperhatikan kisah ini, sebelum ayat ini muncul, sebelum
kalimat-kalimat itu muncul, itu dilatar belakangi oleh ayat-ayat sebelumnya, yaitu ada orang-orang yang berusaha untuk membunuh Yesus, untuk menjatuhkan Yesus. Nah, pada titik inilah, pada ayat inilah, ini usaha yang terakhir. Usaha pertama susah menjatuhkan, kedua susah menjatuhkan, ketiga susah menjatuhkan. Nah, ini saatnya mereka berkumpul untuk menjatuhkan Yesus dengan cara memberikan pertanyaan jebakan. Nah, pertanyaan itu menjebak di dalam ayat-ayat tadi itu. Yesus diberi pertanyaan menjebak. Lalu pasal 23 itu muncul. Bagaimana kecaman kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Dikecam karena mereka berusaha untuk menjatuhkan. Saudara, ini seperti sedang mengetes. Hukum mana yang terutama? Itu seolah-olah Yesus tidak tahu. Ini dari berbagai usaha mau menjatuhkan tidak bisa. Mau menjatuhkan tidak bisa. Guru, kenapa murid-muridmu tidak cuci tangan? Yesus menjawab. Guru, kenapa itu murid-muridmu begini gitu? Yesus menjawab. Susah untuk bisa menjatuhkan Yesus. Nah, pada poin ini, pada pasal 22 ini, ada usaha terakhir untuk menjatuhkan. Sehingga mereka berpikir ini usaha yang terbaik. Terbukti dari mana? Terbukti dari kata berkumpul. Coba perhatikan ayat yang ke-34 itu. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Nah, ada usaha berkumpul. Siapa yang berkumpul? Farisi, Saduki, ahli Taurat. Bapak Ibu, zaman itu orang Farisi itu adalah golongan yang taat firman Tuhan tapi terjebak pada kemunafikan. Kalau golongan Saduki itu golongan yang tahu firman Tuhan tapi camuk, cari muka di depan pemerintah Romawi. Sehingga orang Saduki itu kebanyakan duduk di anggota, kalau di sini DPR gitu ya. Cari muka, lalu dengan dalil-dalil firman Tuhan mereka duduk di pemerintahan. Nah, ahli Taurat itu adalah golongan yang menekuni firman Tuhan tapi tidak melakukan. Jadi orangnya pasif. Nah, kalau kita melihat di sini, ini tidak bisa ketemu. Orang Farisi percaya kebangkitan orang mati. Orang Saduki tidak percaya kebangkitan orang mati. Tidak pernah ketemu. Tapi anehnya, waktu mau menjebak Yesus, mereka berkumpul. Persatuan itu bisa ada baiknya. Tapi persatuan bisa tidak baik. Persatuan untuk hal-hal yang tidak baik ada. Dulunya bermusuhan tapi karena ingin menjatuhkan bersatu. Ada juga begitu. Nah, coba perhatikan. Mereka berkumpul untuk menjatuhkan. Nah, saudara-saudara, mereka kumpul-kumpul bahas bagaimana ini untuk menjatuhkan Yesus. Dan tibalah pada saatnya, oke, kita punya pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Kira-kira seperti itu ya. Yang disuruh bertanya adalah ahli Taurat dalam ayat itu. Saudara, yang disuruh bertanya itu adalah ahli Taurat, golongan ini. Nah, di bacaan itu kita menemukan ayat yang mengatakan, ayat yang ke-35. Dari seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kata ahli Taurat. Ahli Taurat itu dalam bahasa Yunaninya bisa disebut dengan sebutan nomikai, bisa juga disebut nomikai. Nah, atau disebut dengan nomikos. Nah, itu dalam bahasa Yunaninya. Nah, kata nomikos itu lebih menunjuk kepada lawyer, nomikos itu. Lawyer atau orang yang pekerjaannya ke hal-hal hukum. Itu nomikos. Itu nomikos. Tapi dalam ayat ini tidak dipakai nomikos. Tapi yang dipakai adalah Gramateus. Gramateus. Jadi kalau kita membaca ayat tadi itu, 30 itu ahli Taurat itu ditulis dengan Gramateus. Loh,
kenapa bahasa Indonesia menerjemahkan ahli Taurat? Nah itu, susahnya bahasa Indonesia menerjemahkan. Dalam bahasa aslinya dipakai grammateus. Apa bedanya grammateus dengan nomikos? Nah, kalau di dalam bahasa Inggris itu lebih tepat. Jadi disendirikan, dibedakan. Kalau bahasa Indonesia semua diterjemahkan ahli Taurat. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris itu grammateus itu diterjemahkan tata bahasa, ahli tata bahasa. Tapi kalau dalam bahasa Yunaninya nomikos itu diterjemahkan lawyer. Lawyer, orang yang berkecimpung di dunia hukum. Nah, itu dalam bahasa Inggris. Atau juga bisa diterjemahkan apa tata usaha itu scribes. Scribes itu untuk grammateus ya atau tata usaha. Nah, ayat ini ternyata menggunakan grammateus. Orang scribes yang tata usaha. Aneh ya. Orang yang berkecimpung dalam dunia hukum, tapi kok di sini orang yang berkecimpung dalam dunia lawyer, tapi di sini kok disuruh menanyakan tentang hal-hal yang sifatnya tata bahasa. Atau terbalik ya. Ini harusnya dia orang ahli tata bahasa, tapi berkecimpung dalam dunia hukum. Jadi artinya begini, ahli Taurat ini serba bisa orangnya. Jadi artinya kalau sudah mulai mau menjebak Yesus, dia bukan lagi soal lawyer, tapi soal tata bahasa gitu. Nah, dia mulai menjebak. Zaman sekarang masih ada juga orang lulusan teologi, tapi berkecimpung dalam dunia hukum, ada juga. Harusnya dia berkecimpung dalam hukum Taurat saja, tapi berkecimpung juga dalam dunia hukum. Hukum sipil, hukum macam-macam, hukuman dan sebagainya. Nah, ini bertanya kepada Yesus. Tapi pertanyaan ini bukan pertanyaan hal yang biasa. Dia menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan perintah mana yang terbesar. Bapak Ibu, kalau kita memposisikan diri sebagai Yesus, pasti ini sulit untuk dijawab. Ya, kalau kita sudah tahu Alkitab, nggak masalah, kita bisa menjawab. Tapi kalau orang belum tahu Alkitab, kita akan susah. Kita kalau ditanya, mana hukum yang terutama? Kita sudah tahu Alkitab, yaitu hukum kasihlah Tuhan Allahmu. Tapi kalau orang tidak tahu sama sekali, itu akan susah. Tapi Yesus tidak susah menjawab. Yesus tahu pertanyaan mereka. Yesus tahu mereka mau menjebak. Bapak Ibu, kalau kita melihat hukum Taurat itu ada 613 peraturan. Itu hukum Taurat. 613 pasal, itu hukum Taurat. Dan uniknya orang Yahudi itu 613 itu masih dibedakan dua hal. Nah, yang dibedakan itu apa? Jumlahnya. Yang 365 atau 365 pasal itu peraturan-peraturan yang bersifat positif. Nah, kenapa kok 365? Karena orang Yahudi tahu jumlah hari dalam satu tahun itu 365. Jadi yang 365 peraturan itu yang positif. Nah, kemudian sisanya yaitu 248 itu hukum yang negatif. Kenapa 248? Karena orang Yahudi menilai organ tubuh manusia itu ada 248. Sampai sedetail itu orang Yahudi. Kalau enggak percaya tanya Bu Dokter Yeni. Betulkah jumlahnya itu? Itu orang Yahudi. 248 organ tubuh manusia itu. Banyak Jo. Nah memang itu kenyataannya. Jadi mereka itu sampai sedetail itu membuat peraturan. Dari 613 masih digolong-golongkan lagi. Masih digolong-golongkan lagi. Nah, jadi pertanyaannya begini. Kenapa kok membuat peraturan 613? Lalu dibagi-bagi ada dua. Orang Yahudi itu waktu terima hukum Taurat, itu di Kejadian keluaran pasal yang keberapa itu, pasal 20 itu. Mereka terima hukum itu, yang 10 hukum itu loh. Itu dalam bahasa Ibrani, 10 hukum itu dihitung-hitung hurufnya itu jumlahnya 613.
sampai sedetail itu. 10 hukum itu dihitung dalam huruf Ibrani itu ada 613. Lalu 613 masih lagi dibagi lagi dalam tadi itu, positif dan negatif. Jadi bagi orang Yahudi itu sudah biasa memperhitungkan seperti itu. Kalau kita melihat ini usaha yang rumit, tapi Yesus tidak menjawabnya dengan hal yang rumit. Yesus dengan lantang bisa menjawab peraturan-peraturan itu. Jadi artinya jawaban Yesus itu bukan soal urut-urutan mana yang terbaik. Kalau kita dihadapkan dengan peraturan kan mana yang terbaik, kita susah menjawab. 1, 2, 3 sampai 613. Coba saya tanya, hari ini ya Bapak Ibu Saudara, mana yang paling baik di sepanjang hari sampai malam ini? Peraturan atau perbuatan yang paling baik Bapak Ibu lakukan. Coba ingat-ingat, dari pagi tadi sampai jam 8 ini. Apa yang menurut Bapak Ibu Saudara yang sudah terbaik Bapak Ibu lakukan? Pasti yang melayani di gereja, saya sudah jadi singer, main musik. Tapi yang di luar, yang sehari apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan itu yang terbaik? Pasti banyak toh. Bagi Bapak Ibu Saudara menganggap yang terbaik itu adalah berdoa. Tapi ada juga yang terbaik itu kunjungi pacar. Yang terbaik itu apa? Memperhatikan pacar. Yang terbaik itu apa? WA. Yang terbaik itu apa? Banyak. Main game dan sebagainya. Bagi Bapak Ibu itu semua relatif. Tapi ada yang menganggap yang terbaik. Yesus tidak menganggap mana yang paling baik 1, 2, 3. Tapi Yesus itu menjawab esensinya peraturan itu apa. Tahu esensi? Esensi itu seperti pasta gigi itu, bukan ya. Esensi itu yang utama. Yang utama dari peraturan itu apa? Bukan yang tertulis itu yang terbaik. Esensi itu seperti begini. Saya tuh kalau di Palu ini kalau naik kendaraan, pas lampu merah, itu akhir-akhir ini paling marah. Saya kalau di dalam mobil dengan istri saya, enggak usah marah. Lampu merah itu. Iya, tapi mereka banyak melanggar. Lampu merah itu, saya enggak usah klason, enggak usah jadi polisi, mereka juga enggak ngerti. Jadi saya kadang, wah ini belok kiri dilarang. Sudah jelas tulisannya belok kiri menunggu lampu hijau. Masih juga belok kiri. Pasti ada dalam sini ya, jangan tersinggung ya, bersyukur ada yang menyinggung. Jadi belok kiri langsung. Ini orang enggak baca tulisan kah? Sudah jelas di dalam belok kiri. Saya punya cara, saya tutup mobil saya sebelah kiri. Ayo, mau apa kamu ya? Enggak bisa belok kiri. Itu pun masih ada yang cari jalan langsung belok kiri langsung. Ya ampun. Akhirnya saya pikir bagaimana caranya menutupi ya? Tutup rapat, enggak ada ruang untuk belok kiri langsung. Enggak ada yang klakson juga. Kalau mereka biasa melanggar harusnya enggak ada. Mereka sih mengikuti lampu hijau baru belok kiri. Nah bagi saya enggak akan turun marah-marah. Hei lihat itu tulisan, enggak boleh kan? Saya enggak. Tapi saya cari esensinya gimana? Saya tutup aja dengan mobil. Enggak ada yang mau belok kiri langsung. Jadi itu saya mencari yang utama apa? Bagaimana menemukan peraturan itu yang utama. Yesus menemukan yang esensi dari peraturan-peraturan hukum Taurat itu. Jawaban Tuhan Yesus itu kita akan pelajari dari hukum kasih dan ketaatan itu. Apa yang esensi? Yang pertama, mengasihi itu sebuah perintah. Mengasihi itu sebuah perintah. Mari Bapak Ibu perhatikan ayat 37 dan 39. Mengasihi itu sebuah perintah. Ayat 37 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, ini adalah yang esensi yang Yesus mau sampaikan dalam hukum Taurat. Banyak 613, tapi Yesus menyatakan yang esensi itu yang mana. Semua perintah itu dasarnya adalah mengasihi. Semua perintah itu dasarnya adalah mengasihi. Ini perintah. Makanya dibunyi kasihilah, kasihilah. Kalau mau saya katakan semua perintah itu dasarnya adalah tergantung pada kasih.
Semua perintah itu dasarnya adalah kasih. Nah, kalau bicara tergantung itu seperti salib ya. Yesus tergantung di kayu salib. Nah, saudara. Jadi kalau kita bicara tentang mengasihi itu dasarnya, maka Yesus menyampaikan dasar itu dalam dua hal. Yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ini seperti jemuran. Kalau kita jemur itu, nah kalau saya ini sekarang aktif jemur baju ya. Karena saya lihat istri saya belum bisa kerja banyak jadi harus cuci. Jadi kalau jemur baju kiri kanan harus dijepit supaya tidak jatuh. Itu ada keseimbangan supaya di situ tidak jatuh kena angin. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Orang Farisi itu mengasihi tapi tidak mengasihi dasarnya. Artinya dia melakukannya tidak tanpa dasar kasih yang terjebak pada kemunafikan. Orang Farisi suka pamer melakukan segala sesuatu tetapi tidak dengan dasar kasih. Makanya orang Farisi itu terjebak pada kemunafikan. Dan 7 kali dalam pasal 23 ini disebutkan munafik, munafik, munafik. Saudara, kalau kita mengasihi Allah, lakukan dengan standar minimum yaitu kasih dengan sungguh-sungguh. Kita melakukannya itu dalam pengertian kalau kita mengasihi Allah, lakukanlah dengan bukan sekedar tulisan tapi melebihi dari standar itu. Misalnya, kalau Bapak Ibu Saudara melihat peraturan lalu lintas itu sudah ditulis, saudara melakukan tidak melanggar lampu merah bukan sekedar supaya tidak dilihat polisi, tapi karena saudara melakukannya mengasihi Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak melakukan ini itu, membunuh atau mencuri, bukan sekedar ada tulisan jangan membunuh atau mencuri, tapi mengasihi Allah. Itu dasarnya. Nah, tanpa kasih semua itu dilakukan dengan terpaksa. Saudara, taat dan kasih itu tidak bisa dipisahkan. Saudara melayani Tuhan bukan sekedar diperintah gereja atau gembala atau hamba Tuhan, tapi karena mengasihi Allah. Kalau tadi pagi Bapak Ibu Saudara bangun tidur, lalu kemudian berdoa lagi, kemudian memuji Tuhan lagi, lalu kemudian bekerja lagi, itu semata-mata didasari mengasihi Allah. Amin. Jika tidak didasari dengan itu, kita akhirnya menjadi bosan dan terpaksa melakukannya. Kita hanya rutinitas belaka, tetapi tidak ada rasa mengasihi Allah. Itu esensinya. Kalau dulu saudara, atau mungkin sekarang, kalau pacaran itu begitu setianya. Kalau hujan dibawakan payung, nanti kalau sudah menikah, ambil sendiri jo payung itu. Kamu kan punya mata, lihat saja. Ambil tidak, tapi semata-mata karena mengasihi Allah. Saudara mengasihi istri, mengasihi suami, semata-mata seperti mengasihi Allah. Dalam Alkitab tidak ada konsep yang disebut pacaran. Saya seringkali nasihatkan istri anak saya di Jakarta. Nak, jaga kekudusan. Nak, jaga pergaulan. Kalau bekerja, bekerjalah seperti mengasihi Allah. Sehingga bersikap jujur. Kalau memang pacaran, pacaranlah seperti mengasihi sesama. Seperti itu. Tidak lebih dari itu. Kalau dasarnya itu sudah seperti itu, maka pastilah kita akan berjalan dengan baik. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang susah untuk kita bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh. Biasanya orang mengasihi itu sebagai bentuk perintah semata. Mengasihi itu bukan sekedar perintah, tapi juga bukan sekedar perasaan. Budayanya orang timur adalah cinta itu sekedar perasaan, betul? Kadang-kadang orang itu mencintai sekedar perasaan. Makanya Agnes Mo mengatakan cinta itu apa? Nah, itu sudah lanjutnya. Ayo lanjutkan. Kadang-kadang makan atau tidak makan ya.
Kadang-kadang tak ada. Oh, hafal toh? Ada yang bilang logika. Kadang-kadang cinta itu kadang-kadang tak ada logika. Yang bermain apa? Perasaannya. Itu salah. Cinta itu bukan semata-mata perasaan. Tapi dilakukan dengan rasa mengasihi Allah. Kalau anak muda ditanya, kenapa kok saya ingin ketemu dia terus ya Pak? Ini anak pemuda gereja. Maksudnya, saya tuh setiap malam sudah jam 9, jam 10, saya tuh ditelepon sama pacar saya. Terus ngapain? Dia bilang gini, saya tuh ingin ketemu kamu. Tapi itu saja perkataannya. Terus kamu jawab apa? Ya saya bilang bosan, betul. Loh kenapa Pak? Sebab ada orang yang ingin ketemu tapi tujuannya untuk menagih hutang. Nah itu jangan-jangan seperti itu debt collector ya. Jangan-jangan cintanya hanya karena itu. Ingin ketemu hanya seperti debt collector. Nah, tapi kalau kita memang budaya seperti itu biasanya cinta itu diukur dengan perasaan saja. Makanya kalau mencintai itu harusnya mencintai dengan segenap hati. Itu, makanya kalau sudah putus akhirnya sakit hati. Betul kan? Mencintai dengan segenap hati, kalau putus bisa sakit hati. Kalau mencintai dengan segenap jiwa bisa sakit. Nah itu. Jadi jangan ya, cintailah dengan segenap hati aja ya. Nggak usah pakai jiwa. Saudara pilih yang mana? Jiwa atau hati? Terserah. Nah kenyataannya orang itu membatasi cinta. Sehingga tidak dengan segenap hati. Tapi juga dengan akal budi. Makanya Tuhan berkata apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Bukan perintahnya begini, rasakanlah kasih itu. Tidak, tapi apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan seterusnya. Bukan rasakanlah kasih Tuhan, tidak. Tapi mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap perasaan kita, jiwa kita. Makanya kalau mengasihi Tuhan ada tindakan bukan hanya perasaan. Maka antara kasih dan ketaatan itu ada hubungan yang kuat. Orang mengasihi Allah pasti menaati perintah Allah. Amin. Orang yang mengasihi Allah pasti mengikuti kehendak Allah. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 berkata begini. Barang siapa menaati perintah Allah, kasih Allah itu sempurna. 1 Yohanes 5, 2 ayat yang kelima. Itu pertanda bahwa, sekali lagi, mengasihi ini sebuah perintah. Bukan sekedar perasaan. Bukan sekedar rutinitas belaka. Tapi ini perintah. Dasarnya itu kasih kepada Allah. Itu yang pertama. Sehingga ketaatan dan kasih itu hubungan yang melekat tidak bisa dipisahkan. Dan apa maksudnya? Kalau begitu yang kedua. Bukan hanya mengasihi itu sebuah perintah. Yang kedua, mengasihi itu adalah dasar dari perintah. Kalau tadi mengasihi itu sebuah perintah, ini dasar dari perintah. Jadi fondasinya itu perintah. Tadi sudah saya katakan, ada keterlibatan di dalam ayat yang ke-40. Dikatakan ayat yang ke-40 demikian. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perjanjian lama itu disimpulkan dengan hukum Taurat yang diwakili oleh Musa dan kitab para nabi itu dari nabi-nabi besar dan nabi kecil. Semua itu melakukan tugasnya, dasarnya adalah kasih. Jadi mengasihi itu adalah dasar dari yang dilakukan Musa maupun nabi-nabi. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melakukan semua itu, lakukanlah dengan dasar kasih. Ini ada pasangan cowok dan cewek. Nah, klik ini. Kalau saudara lihat, ini pasti saudara menilai ada yang ganjil, ada yang tidak seimbang, betul? Nah, yang cowok ganteng ya, biasalah ya. Saudara jangan bandingkan diri sendiri ya, begini gambarannya ya, gambar. Jadi yang cowok seperti itu wajahnya, yang cewek cantiknya minta ampun.
Lalu kemudian sang cowok ini membuat sebuah puisi. Puisi untuk ceweknya. Nah, Tuhan melihatku kelaparan, lalu dia menciptakan pizza. Cakep. Itu istrinya bilang gitu ya. Tuhan melihatku kehausan, lalu dia menciptakan Coca-Cola. Cakep. Lalu dia lanjutkan lagi cowoknya. Tuhan melihatku dalam kegelapan, lalu dia menciptakan cahaya. Cakep. Yang terakhir, Tuhan melihatku bebas dari masalah, lalu dia menciptakan kamu sayangku. Wah, senang. Karena sang cowoknya bikin puisi seperti itu. Ada pujian. Lalu ceweknya juga bikin puisi. Kutulis namamu di pasir, tulisan itu tersapu air. Cakep. Bilang cakep gitu supaya saya senang ya. Kutulis namamu di angkasa, tulisan itu tertiup udara. Cakep. Ini ceweknya bikin gitu ya. Lalu ceweknya enggak habis akal. Lalu kutulis namamu di jantung hatiku. Cakep. Terakhir ceweknya bilang gini, lalu aku terkena serangan jantung. Karena lihat cowoknya seperti itu. Nah ya, sorry. Nah. Jadi ini dia, sang cowok ini tadi itu merasa bersyukur. Dan hidupnya terus bersyukur. Lalu bilang sama ceweknya, kita yakin masuk surga. Ceweknya bertanya, kenapa? Ya karena hidupku selalu bersyukur setiap melihat kamu. Orang kan selalu bersyukur itu kan baik. Iya. Ceweknya berkata, aku pun juga masuk surga. Lu kok bisa? Karena aku diberi kesabaran melihat kamu. Artinya sebenarnya dia enggak mau sih. Orang sabar kan juga masuk surga tuh. Nah saudara, ini tindakan yang saya kira melakukan perintah tidak dengan dasar kasih. Saudara, taat itu adalah sebuah perintah. Dan perintah itu didasari dengan kasih. Itu penting. Kalau kita hidup dalam kehidupan sehari-hari, ingat perintah ini. Ini bukan sekedar kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sebagainya. Tapi ini adalah sebuah perintah. Dan perintah itu didasarkan pada kasih. Ketika besok saudara akan masuk di pekerjaan, ingat perintah kasih ini. Saudara bertemu dengan pimpinan semata-mata saya bertemu dengan Tuhan. Dan saya melakukannya taat pada Tuhan. Ketika besok ketemu teman, ketemu dosen, ketemu guru, saya melakukannya seperti ketemu Tuhan. Sehingga saya mengasihi teman atau guru atau dosen itu seperti mengasihi Tuhan. Itu dasarnya kasih. Ketika saudara melayani bukan karena jadwal, tapi semata-mata saya mengasihi bukan karena jadwal, tapi mengasihi Tuhan. Itu dasar. Jadi perintah kasih ini begitu dalam bagi orang setiap yang percaya kepadanya. Kalau perintah ini dasarnya kasih, kita tidak akan mudah jatuh dalam kebosanan, kejenuhan, lalu kita putus asa. Ketika kita dihadapkan pada keputusasaan, ingat saya sedang mengasihi Tuhan. Ketika sedang dikecewakan orang, ingat saya sedang mengasihi dia meskipun dia mengecewakan. Ketika sedang jatuh terpuruk usaha kita, ingat saya tetap mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi saya. Hidup ketaatan dan kasih itu tidak bisa dipisahkan. Kita taat karena mengasihi Allah. Kita mengasihi Allah sehingga kita menjadi taat. Enak ngomongnya. Tapi kalau ini dilakukan, hidup kita itu menjadi sukacita terus. Tidak pernah ada beban stres karena semata-mata mengasihi Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya ini pacaran juga ya. Jangan saudara saja, saya ini punya pacar sejak tahun 93. Ya, saya naksir sama seorang cewek yang kuliah di IKIP Surabaya waktu itu. Ketika saya naksir, saya bingung mau ngomong apa. Karena saya sudah gemetaran lihat perempuan. Lalu saya ajak makan soto dan kemudian saya beli 2 mangkok. Ternyata dia enggak makan. Akhirnya 2 mangkok itu saya makan semua.
saya berpikir saya bagaimana membuktikan mengasihi, mencintai pacar saya itu. Dengan cara perbuatan membelikan itu. Nah, kemudian dalam proses perjalanan percintaan tanda kutip. Saya pergi melanglang buana. Dari kota ke kota saya melayani. Lalu itu pacar saya pertama saya tinggalkan. Saya ketemu dari Sabang sampai Maroke. Ketemu orang Ambon ingin I love you. Ketemu orang Bali ingin I love you. Karena saya mencintai seluruh bangsa Indonesia. Tidak juga ya, enggak, maksud saya itu, saya mudah jatuh waktu itu. Ini playboy kabel ini ya. Nah itu waktu itu jadi lama-lama kemudian saya sudah mulai lupa. Yang dari Sabang sampai Merauke sudah saya tinggalkan. Yang pacar pertama itu juga sudah saya tinggalkan. Ketika saya mau wisuda, saya pamitan dengan jemaat yang saya layani. Saya berdiri di mimbar, menyampaikan firman Tuhan, dan saya khotbah terakhir, tiba-tiba dari pintu depan gereja itu, ada orang yang datang terlambat. Orang itu adalah pacar saya pertama. Dan kemudian saya turun mimbar, langsung, Susana. Ingat sinetron ya. Jadi kemudian berpelukan, kembali ke laptop itu. Jadi kembali ke agannya, dan sekarang dia menjadi istri saya. Sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman. Artinya saudara, kadang-kadang ya ini pepatah saja orang Jawa mengatakan apa itu kembali ke akarnya. Itu biasanya cinta pertama itu lebih berkesan katanya begitu. Tapi itu kan mitos ya. Bisa aja yang lainnya yang tergantung kehendak Tuhan lah ya. Artinya yang penting itu adalah jangan sekedar perasaan kalau saudara punya cinta itu. Tapi betul-betul dilakukan mencintai Tuhan. Itu makanya tadi saya bilang ketika saya dan pacar saya itu mau berangkat ke Palu, kita janjian. Kalau seandainya saya diutus ke luar negeri mau ikut, mau. Dia sudah mengajar sebagai guru. Jadi kemudian luar negerinya itu ternyata di Palu ini. Jadi bukan di luar kota. Dulu saya ingin jadi misionaris sampai ke luar negeri. Ternyata misionarisnya di Wera saja. Jadi sampai di situ aja, di Palu ini aja sampai sekarang. Waktu dia berangkat dari Jawa menuju ke Palu, waktu naik kapal, waktu itu naik kapal harga tiket mahal kalau pesawat. Dia di dalam kapal menangis. Lalu dia menengok ke belakang. Awas istri Lot lu ya, nanti kamu jadi tiang garam. Langsung tidak mungkin tiang garam ya. Jadi dia ingin kembali. Dia kehilangan profesinya, murid-muridnya dan sebagainya. Lalu pergi ke Sulawesi. Tapi di situ dikuatkan. Kalau kita mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi kita lewati. Dan sudah 27 tahun kami berada di sini. Dan itu merupakan kemenangan. Bahwa bisa ditekuni sampai pada akhirnya. Saudara, tantangan itu pasti ada. Kalau saudara sudah mengikat janji sampai pada tunangan, itu berarti lewati, ingat. Kalau sudah tunangan itu di Alkitab ada, kalau pacaran tidak ada ya. Jadi boleh putus, boleh. Tapi jangan mempermainkan perempuan kayak saya tadi itu, Sabang sampai Merauke, tidak usah. Jadi lebih baik satu saja ditekuni, kalau yang putus ya putus. Nah saudara, sampai sekarang saya ingatkan, jaga kekudusan, jaga kekudusan. Ketika bekerja, ingat Tuhan mengasihimu. Ketika bersama pacar, ingat Tuhan mengasihi dan kita mengasihi Tuhan. Taat dan kasih itu harus berjalan bersama-sama. Sehingga perintah kasih itu sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kita. Amin. Dua hal ini menjadi dasar bagi pelayanan kita, bagi hidup kita di masa depan.